Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada kali ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang tema 5, yaitu pahlawanku. Di subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran pertama. Sebelum kita jauh mempelajari materi kita hari ini, anak-anak harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat membuat kesimpulan tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mencari informasi tentang peninggalan kerajaan Islam dari berbagai sumber dengan benar. Tiga, siswa dapat menghubungkan perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam dengan kehidupan masyarakat pada masa kini dengan benar. 4. Siswa dapat menemukan informasi dari teks dengan tepat. 5. Siswa dapat membuat percobaan sederhana pemantulan cahaya dengan mandiri. Dan yang terakhir, melalui percobaan, siswa dapat menyusun laporan percobaan dengan baik. Oke, langsung saja. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Nah, tokoh-tokoh pada masa itu diantaranya yang pertama ada Sultan Ba'abullah dari kerajaan Ternate. Beliau memimpin kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583. Beliau bergelar sebagai penguasa atas 72 pulau. Sultan Ba'abullah merupakan putra dari Sultan Hairun. Berikut adalah gambar dari Sultan Ba'abullah. Bagaimana perjuangan Sultan Ba'abullah? Nah, Sultan Ba'abullah bersekutu dengan wilayah daerah di sekitar kerajaan untuk bekerja sama mengusir Portugis. Nah, Sultan Ba'abullah dianggap sebagai sultan teragung karena membawa kesultanan tersebut kepada puncak kejayaan. Apa saja peninggalan sejarah kerajaan Ternate? Nah, yang pertama ada Masjid Ternate. 2. Makam Sultan Ba'abullah. Dan yang ketiga yaitu benteng kerajaan Ternate. Tokoh yang kedua yaitu Sultan Agung dari kerajaan Mataram. Sultan Agung Hadi Prabu Hanyorokusumo lahir di Kota Gede Mataram tahun 1593. Anak-anak tahu di mana Kota Gede itu? Ya, jawabannya betul sekali, yaitu di Yogyakarta. Sultan Agung merupakan raja ketiga kerajaan Mataram. Beliau memimpin pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Nah, ini adalah gambar dari Sultan Agung. Bagaimana perjuangan Sultan Agung? Wilayah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Kemudian Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Karena merasa bahwa Belanda sangat merugikan rakyat. Pada tahun 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Namun penyerangannya tersebut kalah karena kekurangannya dukungan logistik untuk pasukan Mataram. Kemudian, Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Penyerangannya gagal lagi karena Belanda mengetahui lumbung-lumbung makanan yang disembunyikan dan memusnahkannya, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka saat itu. Nah, penyerbuan di Batavia oleh Sultan Agung pada tahun 1628. Apa saja peninggalan kerajaan Mataram? Yang pertama ada Pasar Legi Kota Gede. Ya, kemudian Masjid Kota Gede. Selanjutnya ada makam Raja-Raja Mataram. Ya. Oke. Nah,
Berikut ada sebuah teks, kita baca. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Syahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, yaitu Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun pada tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Nah, bagaimana cara menemukan informasi pada teks tersebut? Nah, berikut ini penjelasannya. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Bagaimana untuk menemukan informasi dalam sebuah teks? Nah, cara yang pertama yaitu membaca teks dengan cermat. Kemudian dari situ silakan buat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan dalam bentuk tabel. Kenapa harus dalam bentuk tabel? Karena dengan tabel itu akan memudahkan kita untuk mengingat informasi yang berada di dalamnya. Selanjutnya nanti silahkan didiskusikan. Ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak cari. Nah, ini semuanya sudah ada di LMS. Seperti ini. Nah, mengapa kita termasuk juga para pahlawan dapat melihat benda? Misalnya Imam Bonjol dapat melihat musuhnya ketika berperang. Anak-anak ada yang tahu? Ya, jawabannya betul sekali. Karena bayangan itu kena cahaya kemudian memantul ke mata. Nah, karena pantulan cahaya itu kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Pemantulan cahaya. Sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu dapat dipantulkan, dibiaskan, menembus benda bening, kemudian dapat diuraikan. Nah, yang kedua, saat melewati benda bening, cahaya dapat menembus dan diteruskan. Jika mengenai benda yang gelap, cahaya akan dipantulkan. Selanjutnya, pantulan cahaya masuk ke mata, sehingga mata dapat melihat benda tersebut. Nah, pemantulan cahaya itu ada dua. Ada pemantulan teratur, yaitu pemantulan cahaya yang terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata. Misalnya, cahaya yang memantul dari cermin datar. Ya, gambarnya. Nah, ini contoh cermin datar. Kemudian, yang kedua yaitu pemantulan tidak teratur, yaitu pemantulan cahaya yang terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Misalnya, cahaya yang memantul dari permukaan jalan yang berbatu. Seperti ini ya. Nah, supaya lebih jelasnya, nanti anak-anak silakan buka website berikutnya, dia ada linknya. Ini berisi tentang video praktik pemantulan cahaya. Setelah anak-anak mengamati itu, nanti silakan anak mempraktekkan. Nah, anak-anak unduh LKPD-nya, kemudian laporannya silakan dituliskan. Nah, setelah selesai, anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi yang sudah berada di LMS, yaitu melalui fitur kuis yang ada di LMS-nya. Bagaimana anak-anak semua? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak bisa paham semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan ingat salat 5. Kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.